You wanna be cool to set another goal or to dream a new dream? Hi everybody, selamat datang lagi di My Kind of Five. Saya sudah berjalan-jalan ke beberapa tempat di Indonesia dan pastinya di beberapa tempat itu ada tujuan wisata yang menjadi favorit saya. Tujuan wisata tersebut mungkin bagi beberapa orang tidak seperti yang lain, tapi entah kenapa tujuan wisata tersebut bisa membuat saya merasa nyaman, bisa membuat saya merasa menjadi diri saya sendiri, menemukan apa yang saya cari. 5 tempat ini mungkin ada beberapa tempat yang menjadi tanda tanya besar, apakah itu tujuan wisata? Tapi itu pasti tujuan wisata. Tujuan wisata yang saya kunjungi baik di dalam kota maupun di luar kota. Loh, maksudnya dalam kota dan luar kota apa? Maksudnya di dalam kota adalah tentu saja mall yang ada di dalam kota. Di luar kota pastinya tempat wisata. Tapi ada juga tempat wisata yang memang ada di dalam kota. Apa saja 5 tempat wisata yang menjadi favorit saya? Check this out. Tempat wisata favorit saya yang pertama adalah Kebun Raya Bogor. Pertama kali waktu pindah ke Bekasi, saya kegerahan. Dari Bekasi aku pindah ke Cikarang, lebih gerah lagi. Jadi pada waktu itu saya ingat pelajaran geografi bahwa Bogor itu dingin. Pada suatu hari saya memutuskan untuk pergi ke Bogor. Dan tujuan pertama setelah saya cari tahu, tempat tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Kebun Raya Bogor. Ketika saya memasuki Kebun Raya Bogor itu, saya merasakan seperti kembali ke kampung halaman saya. Kota halaman saya. Karena tentu saja selamat datang di kota Kabanjahe, bukan kampung Kabanjahe. Jadi di kota kelahiran saya yaitu Kabanjahe. Kebun Raya Bogor saya merasakan sensasi yang berbeda dengan yang di Cikarang. Saya merasakan sensasi kembali ke kota Kabanjahe yang dingin. Dan rusa-rusa yang di sana itu lucu sekali. Seringkali ketika saya merasa butuh penyegaran, ketika saya merasa capek, ketika saya dan semua beban yang ada di kepala saya, di otak saya, di pikiran saya, semuanya langsung hilang ketika saya memasuki Kebun Raya Bogor. Keluar dari Kebun Raya Bogor, biasanya saya pasti singgah untuk membeli asinan Bogor di daerah fast food yang ada di situ dekat jembatan, dan juga membeli talas Bogor sebagai oleh-oleh buat kakak saya, dan juga membeli bengkong Bogor. Yang saya tidak pernah lupa saya lakukan keluar dari Kebun Raya Bogor adalah singgah di Ramayana. Di depannya itu ada yang jual toge goreng, dan itu toge goreng paling enak di sini. Emang berarti lain ada jual toge goreng. Pokoknya yang paling enak toge goreng yang pernah saya makan, yang paling enak itu ada di depan Ramayana yang ada di Bogor. Dari Kebun Raya Bogor selalu berkesan di saya. Tempat wisata yang satu ini sudah pernah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Di nomor 4 ada Bosya yang menjadi tempat pelarian saya ketika saya ada di Bandung. Ketika saya merasakan ada tekanan, ketika saya merasakan kekurang nyamanan, saya pasti melarikan diri ke Bandung. Hanya dengan sekali naik angkot atau terkadang saya jalan kaki dari Setiabudi ke Lembang hanya untuk menenangkan pikiran saya. Menikmati buah jambu, menikmati buah tomat dan air putih, juga melihat orang yang berlalu lalang, melihat pemandangan yang hijau, melihat kota Bandung dari kejauhan, melihat gedung Bosya itu sendiri sudah bisa membuat saya merasakan ketenangan. Segala resah saya bisa hilang begitu saja hanya dengan duduk-duduk di Bosya sambil menikmati hembusan angin. Saya bisa menghabiskan waktu seharian di sana. Saya bisa menghabiskan waktu seharian di Bosya tanpa melakukan apa-apa, hanya duduk saja, tidak berpikir. Saya tidak mempergunakan otak saya, hanya duduk menikmati apa yang sudah disiapkan oleh alam.
dari Sungai Liat. Saya baru 2 kali ke sana, jadi tempat ini menjadi nomor 3 yang menjadi favorit saya sebagai tempat tujuan wisata. Kenapa saya bilang ini menjadi nomor 3? Karena kalau kita ke sana kita langsung merasakan ketenangan, kedamaian dengan pemandangan ke Laut Cina Selatan, batu-batu yang besar, orang-orang yang hilir mudik tapi semuanya teratur, dan ketika kita masuk ke dalam puri itu sendiri, ke wihara itu sendiri, apapun agama kita pasti merasakan kedamaian. Banyak orang-orang yang tidak hanya beragama Buddha atau Hindu yang datang ke situ, datang untuk menikmati wihara itu sendiri, bangunannya sendiri, dan juga menikmati pemandangannya. Tapi yang pasti, wihara Tridharma yang ada di Bangka ini wajib banget dikunjungi kalau kalian ke Bangka. Karena saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, ada kedamaian tersendiri ketika kita berada di area wihara tersebut. Jadi jangan lupa kalau ke Bangka, Tridharma Agung yang ada di Bangka harus ke sana. Sebagai anak daerah, ketika pindah ke Bekasi, tentu saja ada beberapa tempat wisata yang saya ingin datang. Karena setahu saya Bekasi itu tidak jauh dari Jakarta. Jadi salah satu tempat wisata yang ingin sekali saya kunjungi adalah Monas. Jadi Monas adalah tempat wisata favorit saya nomor 4. Apakah hanya duduk-duduk di bawah pohon besar yang ada di Monas, jalan-jalan keliling Monas, ataupun naik ke atas Monas, itu selalu memberikan pengalaman yang berbeda, selalu memberikan pengalaman yang menyenangkan. Jadi setiap saya pulang ke Jakarta, percaya atau tidak, saya harus singgah di Monas. Apakah itu hanya sekedar lewat, atau saya harus singgah masuk ke dalamnya. Teman-teman saya yang orang Jakarta atau yang orang Jabodetabek selalu bilang bahwa saya ini norak, mainannya hanya Monas. Tapi gimana? Kalau saya merasakan kenyamanan, keindahan, luar biasanya yang ada di Monas, apakah saya harus mengikuti orang lain? Tentu saja tidak. Monas memberikan banyak kenangan, Monas memberikan banyak kebahagiaan, Monas juga memberikan banyak pelajaran bagi saya. Jadi setiap ke Jakarta, Monas adalah tujuan yang harus saya datangi. Menjadi nomor 5 tempat wisata favorit saya, tak lain dan tak bukan adalah Candi Borobudur. Candi yang berada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia itu lengkap sekali. Menjadi tujuan wisata favorit saya. Karena entah mengapa setiap saya jalan-jalan ke Borobudur, saya selalu merasa kecil sekali. Dan saya selalu merasakan gejolak yang sama setiap kali saya berada di Borobudur. Saya juga tidak tahu sudah berapa kali saya ke Borobudur, tapi pertama kali saya berangkat ke Borobudur itu di antara tahun 2003 atau 2004. Pertama kali saya ke sana, pertama kali saya merasakan keindahan yang luar biasa, dan pertama kalinya saya mengunjungi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Saya merasakan apa yang saya pelajari waktu kecil, apa yang saya pelajari waktu SD, di pelajaran sejarah dan juga di pelajaran geografi, ada di depan mata saya. Saya waktu itu tidak bisa berkata apa-apa. Sampai saat ini, Borobudur selalu bisa memberikan pengalaman yang indah, menyenangkan, magical also. I know how to describe it in a word, tapi saya merasakan kembali ke rumah. Saya merasakan kembali ke tempat yang saya kenal. Padahal saya ini orang Sumatera Utara, bukan orang Jawa Tengah. Saya ini orang Batakaro, bukan orang Jawa. Setiap ke Borobudur, saya merasakan I'm home. Saya selalu merasa seperti di rumah ketika saya berada di Borobudur. Kalau kalian punya tempat wisata favorit di Indonesia dan tidak masuk dalam list yang saya sebutkan barusan, boleh komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aloha!